Terus temanku gini, kok kakekmu kayak gede sebelah? Setengah badan doang. Ini ngelewatin ini nih. Iya. Hidung juga. Iya. Jadi ini gede, mataku gede, ininya gede, tanganku gede semua. Setengahnya enggak. Terus kata temanku, kayaknya enggak beres nih. Kamu pulang aja deh ke rumah. Setengahnya udah diikat kawat, udah dibawa pergi. Ini tinggal setengahnya doang. Aku bantu usahain biar balik, tapi aku nggak ngejanjiin bisa. Kata itu orang. Aku ini sadar dia ngomong begitu. Kok setengahku nggak ada, itu maksudnya gimana, kan agak bingung juga ya. Waktu itu dia nggak tahu ngambil daun apa ya. Tiba-tiba dipet gitu pakai air. Itu rasanya perih banget. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666. Bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mbak Menik. Halo Mbak Menik. Mbak Menik atau Mbak Menik? Oh, Menik. Mbak Menik. Asalnya dari mana aslinya? Pemalang. Asalnya dari Pemalang, cuma tinggal di Kalisari. Di Kalisari sekarang. Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang pengen nyobain dimsum bisa banget ke Kireina Gyoza. Nah, di sini juga ada nomor WA dan link Facebook maupun Instagram nanti ada di deskripsi. Di sana menyediakan ramen, dimsum, dan ada minuman dan makanan lainnya. Nah, nanti teman-teman bisa juga datang ke kedainya di Desa Barisan, samping rel kereta api sebelah utara Baso Paguru. Kita lanjut, silakan Mbak ceritakan seperti apa pengalaman horor yang pernah Mbak alami. Silakan. Aku mau cerita pengalaman hororku ya Mas. Mungkin ceritaku agak random ya, karena kan tempat dan kejadiannya itu nggak di satu tempat gitu kan. Jadi awal mula aku dapat pengalaman horor itu pas aku masih kecil, sekitar umur 8 atau 9 tahun kayaknya. Waktu itu aku lagi main hujan sama adikku. Itu kan umumnya anak-anak main hujan kan nggak ingat waktu ya, nggak ingat waktu sampai lupa sore. Itu waktu itu kakekku yang udah nyuruh udah sore pada masuk, tapi adekku itu nggak pulang-pulang. Wah, satu rumah udah heboh tuh nyari kan. Pas nyari, aku paling pertama nyari di kamar mandi, itu nggak ada sama sekali. Itu kalau di desaku di sana kan, di Pemalang itu kan masih desa pegunungan, jadi kan masih banyak empang, kali apa segala macam kan. Itu kita udah nyari di semua wilayah sampai ke empang-empang, sampai intinya di semua tempat itu yang kita main hujan-hujan itu nggak ada semua. Nah, begitu pas diazanin sama kakekku, itu tiba-tiba aku masuk kamar mandi, dia udah lagi ngebengong kayak yang ketakutan gitu loh, tapi kaku gitu loh. Kakinya ditekuk, tangannya begini, tapi dia tetap aja kosong. Aku langsung, Pak, ini anaknya di sini, begitu. Aku kan manggil kakekku bapak gitu ya. Ini anaknya di sini. Oh, langsung diazani sama kakekku lagi. Tiba-tiba dia lemes gitu. Lemes, begitu lemes, langsung diangkat sama kakekku. Udah, setelah itu aku kira udah kan, kejadiannya sampai di situ doang. Ternyata enggak Mas. Itu pas kejadian keduanya dan berikutnya itu ternyata terus berlangsung sampai aku nikah. Dan selanjutnya setelah kejadian itu aku kan ya namanya yang kecil sukanya apa sih, main gitu kan, sukanya main, jajan apa segala macam. Nah, waktu itu di desaku lagi ada pembangunan lapangan badminton, apa namanya itu, gor ya kan. Lagi ada pembangunan itu. Aku lihat itu kayak kakekku lagi ikut bebersih dong. Lihat ikut bebersih, aku nyamperin bareng adekku yang cowok. Ya otomatis anak kecil yang kalau nyamperin kakeknya apa sih yang diminta, duit dong. Itu kakekku nggak ada ekspresi, cuma lirik doang gini terus udah. Wah, feelingku udah nggak enak nih, yuk pulang aja aku gitu. Aku pulang lewat jalan raya. Pas begitu pulang lewat jalan raya, tahu-tahu ada angkot berhenti di depan gangku kan. Bapakku tuh, maksudnya kakekku, turun dari angkot itu. Aku langsung, itu tadi yang dimintain duit siapa? Aku gitu.
Yang di gor tadi. Iya. Tapi bajunya sama yang dipakai itu sama. Ya aku sampai merinding ya cerita lagi. Itu aku sampai udahlah nggak usah cerita ya. Mungkin namanya anak kecil halusinasi atau apa gitu kan. Aku nggak begitu itu. Terus yang ketiganya begitu lagi. Sama wujudnya wujud kakekku juga. Cuma waktu itu aku sendirian kan. Terus aku gini, Pak mau kemana? Maghrib aku gitu. Dia diem aja terus sambil jalan. Aku ikutin sampai depan gang kan. Itu kan emang dulu itu nggak seterang sekarang di desaku kan. Begitu nyampe depan gang, nenekku gitu gini, mau kemana maghrib? Entah dibawa cepet gitu. Nah, cepet apa? Cepet itu kalau di desaku itu setan yang suka mau wujud ke orang yang kita kenal gitu loh. Ya modelnya begitu, nyamar jadi kakekku, apa segala macem. Tapi ntar diumpetin akunya gitu kan. Aku langsung bilang, mau ngejar bapak aku gitu. Bapak lagi tidur katanya. Lah aku langsung puter balik, merinding semua aku. Aku langsung puter balik, lihat di kamar emang lagi tidur ternyata. Ya kan, kok gini banget ya. Udah tuh akhirnya aku waktu itu udah gak berani keluar malam ataupun maghrib lagi. Intinya sebelum maghrib aku langsung pulang gitu kan. Nah udah selesai itu, udah hari-hariku udah kayak biasa gitu kan. Kejadian lagi waktu aku pindah ke sini. Aku pindah ke sini itu kan lulusan SD ya kalau nggak salah. Jadi SMP ku itu di sini. Ikut siapa di sini? Ikut nenek. Oh, nenek. Iya. Jadi posisinya itu awal mulanya pertama mula aku diganggu itu malam-malam hujan gede. Kan kalau zaman dulu itu tidur pakai kelambu ya. Kasurnya itu pakai kelambu, rapet kan. Tapi tiba-tiba ada ikan loncat-loncat di atasku. Di atas kelambu? Di dalamnya, di atasku, bener-bener di atasku gitu loh. Loncat sana sini gitu kan. Aku dengan mata setengah merem, aku tangkap gini. Hah, ikan? Aku gitu. Tapi kena? Kena, bener-bener kena. Aku megang nyata. Aku bangun, aku buang. Terus nggak digoreng nggak? Nggak dong. Aku nggak berani kan. Terus begitu aku mau tidur lagi, selang berapa menit kayaknya. Itu begitu lagi mas. Ada ikan lagi masuk. Ini dari mana datangnya? Aku gitu kan. Kan ditutupin badannya. Iya. Kalau di secara terus lagian juga lagi di atas kasur kan? Iya. Kalau secara di samping kan, ada kolam ikan nggak? Tapi nggak ada selokan, nggak ada apa kan? Kalau secara nalar kan nggak mungkin juga itu ikan bisa masuk di dalam kelambu gitu loh. Iya. Iya. Terus ikannya ikan yang hitam banget nggak? Aku nggak tahu ikan jenis apa itu. Intinya bentuknya hitam banget kan. Terus aku pegang lagi, ikan lagi aku gitu. Tapi dapat lagi tuh. Dapat lagi. Aku buang. Itu kalau ikan beneran ada nyata, pagi-pagi pasti ada batangnya dong mas. Aku nyari subuh-subuh. Nggak ada sama sekali, hilang. Ya hilangnya nggak tahu kemana. Hilang gitu aja kan. Tapi dibuangnya pun cuma sembarangan. Sembarangan. Harusnya kan ada, ini kan posisi kasurku, di sini lemari. Iya. Harusnya kan kalau aku buang sembarangan itu depan lemari dong. Ada dong. Itu nggak ada. Aku sampai gini, bi apa sih katanya. Lihat ikan kak. Ikan dari mana? Mimpi makan ikan katanya. Lah enggak, aku semalam nangkap ikan. Mimpi kali. Aku masa mimpi inget gitu kan. Emang jelas banget, nyata banget aku buang di sini, terus aku tidur lagi gitu kan. Oh ya udahlah, udah nggak aku pikirin. Mungkin emang ikannya lagi iseng kali main atau gimana gitu kan. Tapi habis itu ngerasain dapat rezeki yang berlebih nggak habis dapat ikan kayak gitu? Aku nggak merhatiin sih karena waktu itu masih kecil juga kan ya. Iya, jadi nggak tahu dapat misal mainan yang lebih atau apa hadiah dari orang-orang. Nggak rasanya ingat aku. Nggak ingat. Iya, intinya waktu itu aku ya biasa aja main apa segala macam kan. Nah di hari keduanya itu aku tidur dilempar bola itu apa namanya yang buat kasti, tahu nggak yang hijau itu. Itu kena ke muka, cedung.
Di dalam kelambu lagi juga? Iya, posisinya aku di kelambu loh, tapi itu bisa masuk gimana? Begitu aku buka mata itu di atas lemari Mas. Wah ya Allah, kalau di ituin ya emang agak serem kan. Itu dia lagi ngeliatin aku. Yang lempar itu iya, cewek kan. Aku merinding langsung. Aku langsung begitu itu langsung lari, aku nubruk ke nenekku, nangis kan. Tapi yang cewek ini bentuknya aku nggak pakaian putih atau? Wah, aku nggak lihat detailnya ya. Cuma yang aku ingat itu dia cantik. Oh, wujudnya mah cantik. Cantik. Karena waktu itu kan aku langsung lihat ke muka, bukan lihat ke yang badan. Aku langsung keluar, aku nggak mau tidur di kamar begitu. Kenapa? Ini apa? Tadi ada yang lempar bola, katanya. Mungkin ada anak mainan kena kali, katanya. Mas malam-malam ada anak mainan bola kan nggak mungkin kan? Tapi kelambunya beneran ditutup kan? Itu nggak? Beneran ditutup. Itu kan kebuka. Kelambunya modelnya kelambu manual yang dimasukin ke dalam kasur itu loh. Oh iya. Jadi kan nggak mungkin kebuka kalau aku nggak buka, gitu kan. Udah setelah itu ya aku tidur seperti biasa walaupun aku nggak mau di kamar, tetap aja namanya aku anak cewek kan tetap tidurnya di kamar kan. Tapi bola itu akhirnya kayak dibuang lagi kayak ikan tadi atau enggak? Oh, bolanya ada, malah sempat buat mainan abang-abangku. Oh, kalau itu mah tetap ada terus, ada bujinya. terus. Cuma nggak tahu sekarang di mana sih. Tapi yang sempat kelempar satu doang itu bola itunya, bola castingnya. Tapi kan emang satu. Iya, satu doang ya. Enggak besoknya dilempar lagi. Oh, enggak. Kalau dilempar sampai 1 bulan kan lumayan, buka toko aja nih. Jualan bola casting. Iya ya, harusnya dong. Nah, terus udah aku tetap tidur di kamar apa segala macem. Itu udah lama tuh, udah nggak dapat kejadian begitu lagi kan. Wah, aku udah plong nih, berarti mungkin cuma perkenalan, mungkin aku pindah ke sini kali gitu ya. Itu padahal baru itu berarti baru tuh. Baru bener-bener baru aku di situ. Ya sekitar 1 sampai 2 minggu lah kayaknya kan. Mungkin perkenalan atau gimana aku gitu. Nah, pas aku masuk ajaran baru di SMP, itu kan ada MOS ya kalau nggak salah. Itu setelah MOS itu kan aku lupa juga sih ya, intinya udah sekolah agak lama deh kayaknya. Itu habis upacara aku kan kebagian baca UUD. Iya. Baca undang-undang, kebagian baca undang-undang, itu kayak ada yang gigit di sini, sakit gitu. Tapi iya. Tapi aku teplak begini kerasa kena tapi nggak ada. Kalau nyamuk kan harusnya kalau kena ya ada di sininya gitu kan. Aku cari-cari apa, tapi kok berasa genjel gitu loh. Terus aku cari-cari apa nggak ada. Habis itu aku pulang, itu seketika kakiku gede segini. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Iya, gede banget. Itu yang tahu, oh berarti itu bukan awal pelajaran. Soalnya aku udah tidur di rumah temanku. Terus temanku gini, kok kakimu kayak gede sebelah? Masa sih? Aku nggak berasa sakit, nggak berasa linu. Cuma waktu itu aku buka trainingku kan, celana waktu itu masih pakai celana olahraga kan. Aku buka emang udah gede banget. Aku pikir mungkin kecapean kali. Aku bawa tidur. Besoknya setengah badanku gede semua. Tapi setengah badan doang. Setengah badan doang. Ini ngelewatin ini nih. Iya. Hidung juga. Iya. Jadi ini gede, mataku gede, ininya gede, tanganku gede semua. Setengahnya enggak. Terus kata temanku, kayaknya nggak beres nih. Kamu pulang aja deh ke rumah, katanya kan. Karena waktu itu emang aku nginep di rumah temanku lama. Kamu pulang aja deh ke rumah, minta diobatin. Soalnya ini kayaknya nggak benar. Ada yang salah. Masa dalam waktu semalam doang kamu sampai begini gitu kan. Itu aku pulang, aku masih bisa naik motor. Masih bisa ngeboncengin nenekku ke tempat orang pintar. Itu kalau nggak salah di desa Ambulu deh. Aku lupa namanya siapa, udah nenek-nenek sepuh banget. Dan sekarang udah nggak ada ya, tapi kalau masih ada ya maaf ya, aku nggak tahu. Itu dia bilang gini, ini anak habis main dari mana? Ditanyain tuh sama orang pintar. Terus karena aku
maksudnya karena nenekku nggak tahu kan aku refleks jawab, aku nggak kemana-mana, pulang sekolah aku langsung tidur. Terus ini kenanya di mana katanya? Aku nggak tahu, tadi pagi waktu habis upacara itu kayak ada yang gigit, tapi nggak ada apa-apa, tiba-tiba gede gitu. Wah ini sih nggak tahu bisa balik apa enggak, pertamanya gitu. Bisa balik apa enggak, aku udah mikirnya wah negatif nih, aku mau mati atau gimana waktu itu kan. Soalnya ini setengahnya udah diikat kawat katanya. Diikat kawat? Iya kata dia, tapi aku nggak berasa sakit, nggak berasa apa. Setengahnya udah diikat kawat, udah dibawa pergi, ini tinggal setengahnya doang katanya. Aku bantu usahain biar balik, tapi aku nggak ngejanjiin bisa, kata itu orang. Tapi insya Allah yang ngejaga juga bisa ngebantu dia buat pulang. Itu waktu itu aku inget. Dia ngomong ada yang ngejaga. Iya, gitu. Cuma bilang ini insya Allah yang ngejaga juga bisa bisa nuntun dia pulang. Ini aku ini sadar dia ngomong begitu. Kok setengahku nggak ada, itu maksudnya gimana, kan agak bingung juga ya. Tapi secara badan ini setengahnya bisa gerak kan? Aku bisa gerak semua, bisa gerak semua. Emang nggak berasa sakit, cuma emang bengkak semua loh. Iya, hanya bengkak saja, tapi tanpa misalnya kayak mati rasa atau nggak bisa gerak. Oh enggak, enggak ya? Enggak. Cuma ini karena bengkak kan jadi nggak bisa cuma gini doang. Itu waktu itu dia nggak tahu ngambil daun apa ya, tiba-tiba dipet gitu pakai air. Itu rasanya perih banget. Itu aku masih ingat sakitnya tuh, perih banget kayak orang ditusuk-tusuk, lebih dari tusuk-tusuk jarum kayaknya. Padahal cuma dicepretin air doang. Iya, terus aku nangis kan, karena saking sakitnya aku nangis kan. Aku mau pulang aja, aku nggak mau gitu. Terus kata dia bilang, ini yang ngajak pulang mah bukan dia, yang ngajak pulang yang ngegangguin katanya. Tapi aku kalau emang itu yang ngajak pulang yang ngegangguin aku, masa aku ingat sampai sekarang, kan nggak mungkin gitu kan. Aku agak berpikir dua kali. Terus udah diem aja kata nenekku, mau diobatin nggak, mau sembuh nggak, udah tinggal bismillah aja, baca-baca aja. Begitu itu akhirnya aku nurut, walaupun sambil ngerontak-ngerontak ya, sambil ngerontak-ngerontak, sambil ya namanya nggak sakit, tiba-tiba kena air itu tuh jadi sakit banget loh mas. Aku kayak di pesut-pesut gimana sih, kayak disabet-sabet pakai apa ya, intinya perih gitu, perih panas gitu loh. Tapi sebelumnya pernah cuci tangan atau kena air nggak sebelum kau datang? Oh itu aku kan mandi. Oh mandi tapi nggak sekerasa kayak gitu. Iya. Ya kirain apa-apa. Hanya karena efek kena air itu jadi. Enggak ya. Tapi emang mandi pun. Aku mandi pun nggak masalah. Pas mandi pun nggak berasa apa-apa, pikiranku cuma mungkin aku kenapa alergi atau apa kali gitu kan. Karena aku kan emang waktu kecil agak pemilih juga di makanan. Kalau lama nggak makan telur, tiba-tiba makan telur, alergi. Aku gitu waktu itu. Terus aku nangis, kejer kan. Aku udah aku mau pulang, aku mau minta pulang gitu. Terus sama dia disembur aku mukanya. Gitu. Begitu disembur kan. Itu praktek penyemburan itu memang ada berarti? Ada. Oh berarti nggak cuma nyanyian doang ya? Lalu pasien disembur, ternyata emang bener? Emang ada, disembur mukaku kan. Wah, di situ sampai aku... ada lendir-lendir ingusnya enggak yang nempel ke muka? Wah, nggak ada ya kayaknya? Atau nggak ada sih ya. Alhamdulillah jangan sampai ya. Terus aku begitu habis disembur itu kayak setengah sadar gitu. Kayak setengah sadar, aku agak inget agak enggak, tapi seingatku pulangku udah nggak bawa motor, udah naik becak, nggak tahu motor yang bawa siapa. Oh berarti pas disembur itu ada penurunan kesadaran tuh pas habis disembur. Intinya aku kerasanya aku naik becak doang pulang. Itu dalam waktu semalam kempes, bener-bener kempes kembali ke normalnya. Ajaib kan? Itu nenek-nenek ajaib tuh, aku nggak tahu namanya siapa, lupa aku kan. Untung disemburnya sama nenek itu ya. Kalau sama naga gosong. Iya ya, aku nggak bisa bayangin tuh. Terus habis setelah itu
itu aku nggak tahu sih ya, cuma waktu itu ada kakak kelasku kalau nggak salah meninggal. Itu agak dihubung-hubungkan sama mitos yang terjadi di SMP ku gitu, sebab ramai juga kan. Aku sampai ya Allah, kalau waktu itu aku nggak disembuhin itu aku gimana, aku gitu. Yang meninggal itu sama kayak gitu kasusnya? Atau beda lagi? Aku nggak tahu, tapi katanya dia nggak sakit nggak apa, cuma ngaruh sesak nafas terus meninggal. Tapi pas dimandiin katanya banyak lebam biru. Aku lupa waktu itu namanya siapa. Terus aku agak mikir kan, sambil aku ngeri juga dong, nangis aku, kalau nggak aku disembuhin gimana ya Mbah, aku gitu. Aku mungkin udah nggak ada lagi nih, aku gitu. Alhamdulillah banget aku bisa sembuh. Akhirnya udah agak jaga-jaga juga tuh, ngomong juga nggak berani sembarangan kan di SMP kan. Soalnya kata orang itu darahku manis. Jadi kata orang apa kata nenek itu? Ya nenek itu pun bilang, tapi kebanyakan orang yang ketemu aku, kalau yang bisa lihat gitu ya, katanya kamu darahnya manis. Itu kalau darah manis gimana? Makhluk-makhluk yang halus itu katanya suka sama yang darah-darah manis begitu. Cuma kan nggak semua yang darahnya manis bisa dilihatin. Paling ya gitu, diganggu-ganggu apa segala macam gitu kan. Udah setelah kejadian itu kayaknya udah tuh, aku udah lama gak digangguin kan. Sampai akhirnya aku nikah. Nikah dengan orang Purbalingga. Orang Purbalingga. Iya. Aku nikah sama orang Purbalingga. Awal nikah biasa aja, gak ada teror, gak ada apa. Paling cuma di rumah mertuaku yang tadinya gak horor, katanya tiba-tiba horor. Kayak ada suara orang nyapu waktu aku ikut pindah ke situ ya. Terus kayak ada mertua tuh tapi posisinya. Terus kayak ada orang mainan air. Sebelumnya tapi nggak pernah. Sebelumnya ada nggak. Itu. Kata mertuaku emang enggak. Cuma aku yang denger sih. Mungkin mereka juga nggak tahu denger apa enggak. Aku nggak tahu. Cuma aku sempat dengar. Terus aku nanya ke suamiku, katanya sebelumnya nggak pernah ada yang begini. Katanya. Tapi suami Mbak dengar juga kayak gitu, ada gangguan kayak gitu. Aku waktu itu sempat ngebangunin, dengar nggak? Itu sebelah kayak ada yang nyapu. Yeah. Padahal sebelah itu cuma lorong kosong. Iya. Terus kata dia enggak ini gitu. Nggak dengar kayaknya. Ya mungkin karena setengah ngantuk atau gimana, aku nggak tahu ya. Iya. Aku dengerin kok serak-serak bener-bener suara orang nyapu. Aku beraniin ngintip ke jendela, maksudnya ngintip gitu kan. Nggak ada siapa-siapa, bener-bener kosong, nggak ada siapa-siapa. Tapi suaranya masih apa nggak pasti? Masih serak-serak gitu ya. Ritmenya orang nyapu gimana sih? Iya. Kan beda sama orang mainan. Iya. Terus udah tuh. Nah, pas waktu itu aku udah nggak terlalu nganggep kan. Pas mau sholat Id, jadi mau lebaran kan. Pas mau lebaran itu kan kalau di sana jam 4 jam 5 aja orang-orang udah pada siap-siap mau sholat kan, jadi pada buru-buru mandi gitu loh. Aku mandi paling pertama emang waktu itu. Aku lagi mandi tiba-tiba ada yang bilang gini, "Nik, udah belum?" Nanya tuh. Suara gitu. Cowok, tapi suaranya kayak suara kakak iparku. "Belum Mas, bentar lagi." Terus ngomong lagi, "Jangan lama-lama nih." "Iya Mas, bentar lagi," aku gitu. Begitu aku selesai mandi, aku masuk, kaget lagi nih, kok dia masih tidur pulas, ya kan? Terus tadi yang ngajak ngobrol aku siapa? Bener-bener gak ada orang, aku mandi gak ada orang. Wah. Tapi pas bangun ditanyain gak tuh? Aku tanya, Gimana? Mas Tole tadi nanya gak sih waktu aku mandi? Nanya apa katanya? "Udah belum, jangan lama-lama," gitu. "Enggak, aku tidur bangunnya aja kesiangan kok, 5:30 aku baru bangun." Ya Allah, gitu. Apalagi ya begitu kan. Tak kira setelah nikah itu udah gak bakal ada gangguan-gangguan yang mendominasi ke arah situ gitu kan. Ternyata masih ada. Sampai akhirnya aku hamil. Aku hamil dapat 4 bulan kan aku pindah ya.
nggak di Purbalingga. Oh, awalnya di Purbalingga tuh. Karena suamiku merantau ke Jogja atau ke Malang waktu itu, aku lupa ya. Intinya suamiku merantau, aku tinggal di rumahku sendiri. Nah, kalau nggak salah sekitar 1 minggu atau 2 mingguan lagi itu ada acara 4 bulanan. Acara 4 bulan aku. Waktu pas aku lagi mau tidur, tiba-tiba adekku lari dari depan, masuk, "Mbak, pindah kamar." "Kenapa?" Adeknya usia berapa? Adekku sekarang usia 22 kayaknya. Tapi waktu bilang pindah kamar usia itu berapa? Karena waktu itu kan aku 20 ya. Kalau beda 4 tahun berarti 16-an. Udah gede juga. Udah gede. Dia udah main, intinya udah punya geng lah. "Mbak, pindah kamar." "Kenapa?" "Udah pindah aja, pindah." "Nggak mau, orang aku mau di sini." Gitu. "Beneran mau di sini, berani?" katanya. "Kenapa, emang ada apa?" "Itu ada kuntilanak lagi ngeliatin kamu dari jendela." Kata adik. Iya, adikku yang lihat. Wah, aku langsung merinding dong, aku takut kan. Tapi nggak lihat. Aku nggak lihat. Padahal posisi jendela itu ininya hordengnya belum aku tutup. Kayak ada kuntilanak lagi berdiri liatin kamu, pindah cepetan. Seketika aku pindah dong, nggak berani aku kan, takut ada apa-apa juga sama anakku kan. Aku di luar lama, aku udah ngantuk banget. "Jangan masuk dulu," kata adekku. "Ntar kalau udah pergi aku baru suruh kamu masuk." Udah tuh kan, lama aku sampai ngantuk banget, ketiduran deh di ruang TV kan sampai pagi. Akhirnya aku nanya kronologinya, "Gimana sih kok kamu bisa tiba-tiba lihat?" Aku gitu kan, penasaran juga kan. Katanya dia habis pulang main sama temen-temennya. Jadi posisinya kan jalan yang mau ke rumahku itu kan ngelewatin jendela yang di kamarku. Ya nggak ngelewatin sih, posisi berarti lihat lah gitu kan. Katanya pas itu kok nggak yakin siapa yang lagi ngeliatin, cuma kok bentuknya aneh. Pas begitu disenterin pakai senter, dia langsung lari kan, katanya takut aku kenapa-napa. Akhirnya suruh aku pindah kan. Begitu udah pindah lama, dia juga sambil nahan rasa takut, katanya nungguin, yang penting dia nggak ketiduran, aku nggak kenapa-napa katanya. Itu sampai dia pergi sendiri, ternyata aku udah tidur, katanya mau dibangunin gak enak katanya. Ya udah gampang, besok lagi aja. Aku udah takut banget tuh, mau tidur di kamar lagi udah ngeri kan, karena posisinya aku hamil gitu. Kalau aku nggak hamil mungkin ya nggak begitu takut juga, nggak begitu ngeri juga gitu loh. Masih bisa lari kenceng lah kalau iya kan. Udah tuh setelah kejadian itu udah agak lama juga nggak nerima kejadian yang aneh-aneh. Terus pas suamiku pulang mudik, boyong dong dari sini ke sana. Boyong itu lagi-lagi itu setan nampak jadi orang yang aku kenal. Setan apa namanya itu yang kayak gitu? Katanya sih cepet namanya, setan cepet katanya. Kalau nenekku bilang sih setan cepet katanya gitu kan. Terus aku lagi duduk di depan teras nih sendirian kan, nungguin suamiku kan. Waktu itu suamiku lagi kemana ya, kalau nggak salah lagi COD HP atau gimana, aku lupa. Tiba-tiba dia pulang tapi nggak bawa motornya, jalan kaki gitu loh. Aku nanya, "Udah mas?" katanya. Diem aja, dia duduk. "Bikin kopi ya mas?" Mantuk dia. Aku ke dalam dong bikin kopi. Ya namanya bikin kopi kan ya nggak lama, nggak sebentar juga ya. Butuh waktu intinya kan. Begitu aku keluar lagi, naruh itu kopi, suamiku datang bawa motor. "Lah dari mana?" Katanya minta bikinin kopi. Di orang baru datang. Kata suami sampai. Ih, serem gak tuh? Lah, terus yang minta kopi siapa? Aku gitu kan. Kata saya, "Udah buang aja, bikin lagi aja ya." Gitu kan. Udah paham juga ya suaminya. Iya. Sampai udah pernah cerita. Udah pernah, ya udah pernah cerita juga sih ya. Itu
setelah itu kan udah nggak ada kejadian lagi, sampai akhirnya aku nggak tahu nyidam, nggak tahu apa, pengen banget ke sini. Pengen banget ke Losari. Pengen banget ke Losari. Waktu itu aku keadaan hamil 8 bulan kayaknya. Enggak deh. 6 atau 7, belum 8. Soalnya aku kan lahir prematur 8 bulan. Terus aku dari sana pagi nyampe sini kan agak siang ya. Jadi sorenya bisa pulang lagi ke sana. Cuma bolak-balik doang. Iya, pengen ke Losari, cuma pengen begitu doang. Begitu pulang lagi, itu nyampe Selawi kalau nggak salah sekitar jam 5:30. Ya kan? Nyampe sekitar jam 5:30 nyampe Selawi itu suami aku bilang gini, kan namanya suami aku suka ngebanyol ya. Gini, tuh nomor yang di plat mobil kandang ayam di plat mobil yang bawa ayam dipasang tuh ntar malam kayaknya keluar katanya. Pasang nomor, suruhnya pasang nomor. Ya deh, ntar malam aku pasang gitu kan. Aku mau pasang 10.000 gitu. Kita lagi jalan enak-enak tuh di belakang mobil ayam itu, ya nggak ngebut nggak apa. Tiba-tiba kita ada di Pantura. Awalnya di mana? Di Selawi. Di Selawi. Tiba-tiba di Pantura. Di Pantura di tengah jalan lagi. Itu kalau ngebayangin nggak kalau tiba-tiba ada truk kontainer ataupun truk apa yang lewat. Itu lagi-lagi aku dikerjain sama setan cepet. Suamiku sampai shock, kok kita ada di sini ya, Man? Iya, kayaknya kita tadi lagi di belakang truk ayam aku gitu. Wah, gak bener nih, jam berapa? Mau maghrib aku gitu. Astagfirullah dia gitu kan. Baca-baca, kita tanya orang aja buat putar balik katanya. Begitu putar balik, nyari jalan alternatif lagi yang mau kita lewatin biar nyampe ke rumahku kan, itu kok perjalanan jauh banget gak nyampe sampai akhirnya aku beraniin diri buat tanya orang dong. Waktu itu ibu-ibu penjual nasi ke rumah saya. Aku turun, Bu, maaf ini desa apa? Ini di desa apa ya waktu itu, intinya di daerah Tegal tapi yang agak ke dalam gitu loh. Yang jauh, mau masuk ke Selawi itu masih jauh. Aku kalau dari sini ke Jatinegara masih jauh, Bu. Oh masih sekitar 1,5 jaman lagi. Panik dong aku. Dalam waktu singkat sekitar nggak ada 5 menit aku udah di Pantura. Kok buat balik lagi aku butuhin waktu sampai 1,5 jam gitu kan. Aku berhenti dulu tuh sama suamiku, agak nggak masuk logika ya Mas, kok bisa kita sampai di sini gitu. Awalnya berarti yang ngikutin truk ayam tadi di Jatinegara tuh posisinya? Enggak, di Selawi. Di Selawi. Tiba-tiba tapi di masih Pantura. Iya, masih Selawinya agak ke sana. Jadi kalau mau ke Jatinegara ya harus masih jauh banget kan. Masnya kalau pernah ke Dongkal tapi lewatnya via Jatinegara itu kan kita harus lewatin perbukitan dulu kan. Perbukitan dulu yang naik turun kan. Itu aja masih perjalanan jauh. Aku masih di Selawi loh posisinya. Berarti kan ke Pantura itu masih jauh banget. Jauh. Iya. Itu gara-gara cuma ngucap doang. Itu tuh plat mobilnya dipasang. Ntar malam keluar kayaknya. Akhirnya pasang nggak itu? Aku nggak inget ya waktu itu dipasang apa enggak. Salahnya di situ, harusnya dipasang tuh. Terus jadi jutawan. Iya ya harusnya ya. bener. Nggak kepikiran. Terus aku sambil berhenti karena udah dapet jawaban begitu dari ibunya kan. Aku bilang, gimana nih Mas? Ya udah ayo jalan, mau gimana? Nyatanya kita udah sampai sini gitu. Sambil baca-baca ya, jangan kosong. Takutnya kalau kosong nanti kita disasarin lagi. Iya, tadi Allah masih lindungin karena posisi jalannya kosong. Coba kalau jalannya lagi rame, tiba-tiba ada truk kontainer lewat, atau bis lewat, atau mobil aja lewat lagi kenceng. Mati kita berdua kan. Karena ditaruhnya itu benar-benar di tengah jalan gitu loh Mas. Iya. Ditaruhnya benar-benar. Lega jadi sini. Iya, kayak orang teleportasi tahu nggak? Iya. Gitu tuh. Tapi nggak sadar gitu kan. Terus aku jalan, sambil di jalan aku diem, Masnya diem, tapi sambil baca-baca kan.
begitu lagi baca-baca gitu mahnya gini, astagfirullahaladzim, kamu lihat nggak tadi, katanya gitu. Apa? Udah nggak usah dibahas, soalnya kita masih jauh perjalanannya, ntar di rumah aja gitu. Udah tuh jalan lagi, aku yang diliatin, astagfirullah gitu. Tapi aku juga sama, nggak berani ngomong sama masnya juga. Aku baca-baca terus, ya Allah aku gitu, lindungin aku gitu, lindungin anakku, karena posisinya kan waktu itu lagi hamil kan. Terus pas udah sampai di daerah Telahap, area Purbalingga sana kan, di daerah Telahap itu suamiku lagi astagfirullahaladzim, ya Allah gitu lagi. Aku udah ngeri banget dong, udah nggak berani natap jalan tuh aku. Begitu sampai rumah suamiku cerita, tadi waktu di sana katanya, aku lihat ada cewek pakai baju putih lagi ngeliatin kita. Aku merinding. Sama aku juga. Berdiri doang atau? Berdiri doang, tapi posisinya ngeliatin sampai dia tuh muter katanya. Bener-bener ngeliatin yang sampai gini gitu loh. Belokan berarti posisinya itu kan karena bukit-bukit. Daerah bukit-bukit itu kan iya pasti jalannya kan gini terus gini terus gini iya. Gitu kan. Terus begitu itu aku juga cerita, iya sama, tapi aku udah masuk ke kebun jatinya gitu kan. Waktu itu kan masih rindang banget hutan jatinya, sekarang mah udah gundul itu dia. Astagfirullah, apa ya katanya, nggak tahu gitu. Terus habis itu aku nanya, itu tadi yang di atas masih lihat apa gitu. Sama begitu, cuma dia lagi ngegantung di atas. Posisinya kan karena dia nyetir kan otomatis lihat. Iya. Karena aku kan enggak, aku posisinya lagi pegangan. Iya. Jadi nggak lihat kan. Ya Allah kok gini banget ya mas gitu. Dari mulai kita disesatin, yang harusnya nyampe rumah jam itu kita harus nyasar dulu kan. Belum di jalannya kita ditemuin hal-hal gitu. Terus kata suamiku gini, makanya kalau orang tua ngomong tuh didengerin. Kan kalau lagi hamil nggak boleh pergi-pergi. Kamu mah pergi-pergi mulu pengennya. Yang ketawa orang namanya kepengen kan, aku gitu. Ya udah nggak usah saling nyalahin lah. Namanya kejadian begitu mah kan kita nggak ada yang tahu begitu. Udah tuh, begitu udah nyampe rumah, aku bebersih apa segala macem. Pas mau tidur, tiba-tiba ada yang ngomong gini, jangan lupa ya. Kayak di telinga banget. Ya sama suara cewek juga. Tapi aku nggak ngomong sama suamiku. Aku diam aja. Jangan lupa apa. Subscribe. Bukan. Iya. Iya jangan lupa apa aku gitu kan. Sempat itu juga apa gitu kan. Udah tuh aku tidur apa segala macem. Begitu udah aku kira udah selesai karena aku lagi hamil kan, kasihan lah masa mau diganggu terus sampai aku hamil gitu kan. Itu emang gak ada belas kasihannya tuh setan kan gitu kan. Terus begitu aku udah pulang, kalau nggak salah sorenya kan suamiku pergi sama temennya. Aku lagi musikan pakai handset dong, tiba-tiba itu di handsetnya itu kayak kecampur sama musik gamelan gitu. Tapi pasti sempat dibuka nggak? Iya, aku buka. Nggak ada? Enggak, aku buka semuanya. Aku kira lagi ada orang hajatan atau apa. Nggak ada, aku pasang lagi. Awalnya suaranya enak, tiba-tiba kecampur lagi gitu kan. Ini mah udah nggak benar nih. Akhirnya aku minta dipulangin ke. Maksudnya nggak minta dipulangin sih, minta dianterin ke rumah, minta biar diobatin sama bapakku gitu. Terus kata bapakku, udah nggak apa-apa katanya. Ntar mah udah nggak ada yang ganggu lagi, soalnya udah dibersihin gitu. Ya emang udah sih, emang sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah nemuin kejadian-kejadian yang aneh-aneh lagi. Itu yang terakhir berarti? Iya itu yang agak terakhir. Sebenarnya sih kalau dibilang terakhir nggak terakhir ya, karena jatuhnya nurun ke anakku sebenarnya. Tapi kan karena anakku masih kecil jadi nggak bisa ngejelasin gamblangnya gimana. Cuma dia kadang itu perilakunya emang aneh
gitu. Ya tiba-tiba katanya, "Mah, takut apa? Ada hantu," katanya. Ada hantu. Kalau lagi mainan duduk sendiri, padahal ya itu nggak gelap, ruangannya emang terang begini, ada lampu kan. Tiba-tiba nangis. Katanya, "Kenapa?" "Hantu, liatin, takut." Itu emang nggak ngegangguin ke aku lagi, tapi kayaknya turunnya ke anakku. Jadi bisa lihat kayak gitu ya? Kalau lihat sih aku nggak tahu ya, karena kan dia belum bisa diajak komunikasi yang jelas. Cuma mungkin sensitifnya sama. Udah sih. Nah itu yang terakhir waktu disembuhin yang sama bapak. Mbaknya itu di mana itu? Waktu di mana? Di Dongkal. Oh di Dongkal, bukan di sini lagi. Enggak kan, bapakku emang menetapnya di sana. Aku cerita kan, malah aku sempat cerita. Pas prosesnya gimana itu? Penyembuhannya? Enggak sih, cuma karena nggak tahu gimana bapakku itu tiba-tiba bisa nyembuhinnya begituan. Aku juga nggak tahu dia dapat dari mana. Tiba-tiba banyak yang datang ke dia minta wangsit, minta apa segala macam. Setelah nyembuhin banyak? Enggak. Sebelumnya pun bisa, cuma aku nggak tahu dia dapat dari mana, karena sebelumnya kan maaf aja bapak gitu bekas orang nggak baik gitu loh. Ya bukan nggak benar sih, kalau nggak benar kan dalam artian dia jahat gitu kan. Nggak baik, dia kan bekas peminum, bekas pemabok gitu kan. Kok tiba-tiba dari rajin sholat, rajin ngaji kok dapat begituan kan. Aku nggak tahu kan dia dapat dari mana. Waktu aku cerita gitu, kata bapakku, "Nggak apa-apa, itu mah pengen ngejaga doang, emang agak usil sedikit, cuma nggak apa-apa, insya Allah nggak sampai nyelakain," gitu. Cuma kan agak serem juga kita kan diikutin begitu dari kecil sampai gede kan. Aku nggak berani, akhirnya aku minta ditutup aja lah. Aku udah capek diikutin, aku udah capek diganggu, aku gitu. Tapi bapak mbaknya yang sanggup tuh akhirnya yang lepasin itu semua? Kalau ngelepas semua sih kayaknya enggak, karena dikit-dikit aku masih bisa ngerasain gangguan-gangguannya, tapi enggak se-ekstrim sebelum itu. Kalau itu kan ekstrim banget ya, sampai aku bengkak setengah, sampai aku disasarin ke setengah jalan, sampai adekku diumpetin mungkin. Itu sekarang nggak se-ekstrim itu loh, paling cuma kayak sekelebat bayangan apa gitu doang. Tapi bapak sekarang sehat? Alhamdulillah sehat, semuanya sehat. Ya mungkin itu dapat hidayah kali ya, jadi aku nggak tahu rajin sholatnya, kan rajin ibadahnya. Ya positif juga kan sebenarnya. Positif juga, karena waktu itu aku ingat itu anak tetanggaku itu ya bukan tetangga banget sih, tetangga desa RT gitu loh, tetangga RT masih satu desa cuma beda RT. Itu dia meninggal ditarik, kalau di aku namanya buncul, kalau di sini apa namanya? Percupangan? Bukan, jadi kayak sejenis hantu yang di kali yang suka narikin anak gitu loh. Pencari atau apa itu? Mungkin yang katanya bentuknya kayak boneka, cuma punya rambut selembar gitu loh. Iya, pencari lah di situ. Itu dia katanya aku sih dapat cerita dari orang ya, karena waktu itu kan aku udah nggak di situ kan. Itu katanya ngilang itu sampai 2 hari gitu. Itu nggak ada yang bisa sampai waktu itu malam-malam jam 2 apa jam 3 katanya. Itu bapakku sama temen-temennya ngadain sholat gaib di kali itu. Kalau di aku kan kalinya kali yang banyak bebatuannya gitu kan, yang kedung gitu loh. Terus begitu pas di sholat gaib, besokannya katanya sekitar mau zuhur, tiba-tiba itu anak keluar. Keadaannya itu ya udah meninggal. Tapi keluar ya? Keluar, tadinya kan diumpetin dimasukin ke dalam guanya katanya. Keluar, tapi dari cerita bapakku itu katanya bapakku sempat komunikasi sama itunya. Penunggu di situ. Katanya orang dia aku nggak salah katanya. Dia yang tadinya udah kelelep duluan, aku mah tinggal narik doang katanya. Aku nggak sengaja nampak katanya. Tapi kan tetap salah ya katanya. Harusnya minum air. Iya, harusnya kan ada anak tenggelam ya jangan malah ditarik. Gitu kata bapakku. Ditolong. Iya, atau gimana kek.
Ya kan itu udah kodrat saya, emang saya kan makanannya dari situ katanya, bilangnya begitu. Itu sih aku nggak tahu benar atau enggaknya, karena aku pun sebenarnya 50-50 sama supernatural gitu loh. Kalau dibilang nggak percaya tapi aku ngalamin, kalau dibilang percaya banget ya nggak yang juga banget juga, karena kan kebanyakan dari cerita orang itu kan ada yang ditambahin, ada yang dikurangin gitu kan. Banyak ditambahinnya lah. Iya, makanya aku bapakku cerita begitu pun 50-50 juga sama. Bukannya aku nggak percaya sama bapakku gitu kan. Cuma kalau orang udah bisa komunikasi sama yang halus, itu kan udah beda lagi tarafannya ya. Udah, berarti udah tinggi gitulah jalurnya ya. Aku sampai serem sendiri, takutnya kan namanya begitu kan, kita terlalu percaya, kita akhirnya jadi musyrik kan. Makanya pas waktu bapakku cerita begitu, katanya minta dilepasin tuh anak, dianya deal karena anaknya udah meninggal juga kan. Akhirnya bapakku bilang sama masyarakat, ditunggu aja besok mau zuhur juga ntar keluar. Emang bener mau zuhur itu keluar tuh anak. Itu katanya ya komunikasinya ya gitu yang aku ceritain tadi kan. Cuma aku masa sih yang halus itu bisa komunikasi sama kita gitu kan. Agak nggak percaya di juga tapi kita orang biasa. Iya, tapi aku juga ngalamin hal-hal yang di luar nalar juga gitu kan. Tapi tadi perkataannya pas waktu-waktu tadi sebelum zuhur atau apa keluar, tapi memang keluar ya. Emang keluar dia. Terus akhirnya kan dimakamin. Itu yang bikin anehnya lagi, katanya kata tetangganya itu sempat denger dia pulang buat azan. Padahal posisinya sore itu dia udah tenggelam dan teman-temannya nggak ada yang mau ngomong. Sempat ngomong juga ke orang tuanya, mak buka mak, udah maghrib. Setelah si anak yang tenggelam itu, setelah habis maghrib itu teman-temannya baru ngomong bahwa si ini namanya siapa aku lupa, tenggelam. Nggak ketemu, udah dicari, baru rame katanya. Ya tadi ke sini gitu kan. Orang tuanya orang tadi juga nawarin buat buka, terus tetangganya juga ada yang dengar dia azan gitu. Makanya aku juga agak gimana ya, kok bisa sih gitu. Itu yang pulang itu siapanya gitu kan. Kalau dipikir secara nalar sama logika yang waras kan emang nggak mungkin orang udah tenggelam meninggal bisa pulang gitu kan. Cuma aku percaya adanya khori gitu. Khori itu kan jin yang ngedampingin kita dari kecil ya. Emang ada gitu kan sukmanya kan. Mungkin khorinya atau apa gitu kan. Aku nggak tahu. Cuma sempat ngomong, mak buka udah maghrib gitu. Terus habis isanya baru temen-temennya ngomong katanya. Jadi pas udah pada beredar tahu semua, nggak kelihatan lagi tuh. Udah nggak kelihatan lagi, udah bener-bener nyari di kali itu pun nggak ketemu. Sampai besoknya siang-siang nyari lagi nggak ketemu, sampai malam lagi baru besok siangnya baru ketemu. Baru dia ada nyelap di antara bebatuan. Makanya aku kalau ada orang cerita masalah gaib-gaib atau punya sebangsa halus gitu ya, aku sebenarnya nggak percaya, tapi kadang bener nggak sih yang mereka alamin sampai kesurupan bisa ngobrol secara gamblang apa yang terjadi apa yang itu kan gitu ya. Iya makanya, tapi aku sendiri kan ngalaminnya nggak gitu loh. Aku sendiri ngalaminnya kan emang diganggu secara fisik ya. Kalau diganggu secara fisik kan emang aku diganggu secara fisik ya kan, sampai bengkak, sampai dipindahin itunya, sampai dipindahin tidur aku pernah. Lagi tidur aku dipindahin. Tidurnya di mana awalnya? Di kamar. Ya. Terus dipindahin ke mana? Dipindahin ke depan TV. Tapi kalau kata orang-orang sih mungkin gelindur kali jalan katanya. Tapi aku nggak pernah ngalamin sleepwalking ya, maksudnya tidur jalan gitu kan. Tapi nggak begitu jauh ya, masih dalam satu rumah masih itu dalam satu rumah. Nah, yang coba kalau dipindahinnya tiba-tiba ke Jerman, aduh. Takut juga kan. Makanya waktu itu yang lucu lagi adekku
lagi tidur pulas, tapi emang kayaknya kita itu rata-rata sensitif sama hal-hal begitu ya. Adikku juga kalau dibilang cerita pengalaman horornya itu malah lebih banyak adikku kayaknya. Ya, makanya tadi sempat lihat ada yang kuntilanak yang lihat juga mungkin kan. Tapi udah adikku itu kan ada 2 yang udah gede-gede kan. Yang satu cewek, yang satu cowok. Yang cewek ini kayaknya pengalamannya agak lebih banyak menurutku sih, karena dia itu indigo sampai juga barangkali. Kalau indigo enggak karena dia sampai di level pernah dibikin-bikin gitu. Maksudnya dibikin-bikin, ada yang suka terus mungkin aku nggak tahu sih, ya, cuma kayak gitu lah. Dia itu setiap menjelang maghrib tiba-tiba badannya merah. Kayak aneh Hulk. Kan Hulk kan hijau. Iya, Red Hulk. Ada itu. Mungkin ya, tapi tiba-tiba merah kayak kebakar. Dia ngerasa kepanasan setiap maghrib, menjelang maghrib. Tapi ntar sesudah maghribnya udah dia nggak apa-apa. Itu setiap mau menjelang maghrib, sesak nafas, panas, badannya jadi merah. Itu berlangsung lama kayaknya sampai hampir 1 tahun. Tapi akhirnya sekarang normal. Sekarang alhamdulillah normal. Ya udah nggak banyak ituan juga sih, karena kan mungkin udah bosen ya ngeganggu dari kecil sampai pada gede-gede kan. Ya itu hantu betah amat bareng sama kita kan. Ya nggak ngeganggu yang lain kayak jangan kita mulu gitu kan. Ya terus akhirnya adikku sembuh, aku juga udah jarang diganggu. Aku pikir ya udah terlepas semua dari hal-hal gaib begitu lah. Gak taunya nurun ya, udahlah nggak jauh-jauh kita hidupnya dari setan kan. Emang setan tuh setan. Tapi nggak apa-apa, itu kan bagian dari proses kehidupan juga kan. Iya sih. Iya, jadi kalau nggak kayak gitu juga nggak akan bisa sampai di sini, nggak bisa ceritain pengalamannya, nggak bisa sharingnya, kita nggak bisa pengalaman-pengalaman. Jadi ya kadang-kadang kan orang yang awalnya nggak percaya gitu kan, kayak mbaknya juga kan punya logika bahwa nggak bisa 100% percaya kayak gitu, tapi ngerasain gitu kan. Jadi ada peluang-peluang tadi kan, maksudnya percaya entah berapa persen gitu kan, tapi pernah dialami soalnya. Iya, emang aku. Soalnya memang yang gaib-gaib itu sebenarnya ada, cuma tadi kalau yang kayak gimana kadang ya ada yang hal-hal yang dipertanyakan juga. Makanya kalau yang terlalu berlebihan aku emang kadang beneran nggak sih gitu loh. Cuma tapi beneran nggak sih. Tapi kalau memang akhirnya dialami langsung ya mungkin akhirnya bisa percaya. Iya. Cuma alhamdulillah nggak sampai separah itu ya, sampai dimasukin ngoceh sendiri apa segala macam. Mau nyobain nggak? Enggak, jangan dong. Jangan dong, ngeri kita kan. Udah setua ini tiba-tiba kesurupan kan, ya Allah. Kesurupan kucing lagi. Iya, jangan dong. Segitu aja Mbak atau ada lagi? Udah aku rasa cukup sih, soalnya kalau dijabarin terlalu panjang kasihan juga. Dan mungkin udah dirangkum juga segitu ya tadi ya. Aku ambil kisahku yang penting-penting aja lah, yang menurutku bisa buat berbagi, bisa buat sharing gitu kan. Ya kalau gangguan kecil-kecil mah kecil lah, buat apalah gitu kan. Nah untuk yang terakhir nih, menurut saya sih tadi yang Mbak tadi masuk ke area apa yang naik kendaraan tuh, yang di belakang truk ayam. Itu mungkin sebenarnya Mbak ini sudah masuk ke area gerbang gaib atau apapun itu lah ya. Jadi kalau sudah masuk ke area gerbang gaib atau masuk ke alam gaib itu, meskipun cuma berapa menit lah hitungannya, itu mungkin bisa berlalu berjam-jam gitu. Makanya Mbak tadi tiba-tiba keluarnya di mana, dan itu sudah di luar inilah pun jaraknya kalau ditempuh kalau ditempuh jaraknya harusnya misalnya 1,5 jam misalnya, itu cuma berapa menit sih tadi liatin truk ayam. Makanya gitu aku itu di belakang truk ayam pas, tapi truk ayamnya nggak kenapa-napa kok, aku ada di Pantura gitu. Tapi truk ayamnya juga lenyap tuh, hilang. Aku nggak sadar. Iya, maksudnya hilang tuh, maksudnya bener-bener ada di tengah jalan aja terus. Iya, aku bener-bener ada di tengah jalan sendirian sama suamiku doang. Tapi posisi motorku jalan loh, nggak berhenti yang tep gitu. Kok kita ada di Pantura, cuma gitu doang pikiranku. Ini nyata nggak sih, kok kita diteleportasi ya? Wah hebat banget ya. Harusnya teleportasinya ke luar negeri kayak sekalian jalan-jalan gitu kan kita kan. Di tengah jalan. Luar negerinya tahu-tahu di atas
tower juga susah Ya juga. Allah, iya kan. Serem Terus juga. tebing langsung auto. Oke, Mbak, mungkin terima kasih ceritanya. Ya, sama-sama Mas. Oke teman-teman, jangan lupa untuk nonton video selanjutnya dari PKWN 666. Boleh juga lihat video-video sebelumnya. Bagi teman-teman juga yang berminat ingin jadi narasumber, bisa banget nanti langsung hubungin aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.